Ya tadi saya tanya mengenai sejarah atau mungkin barangkali ada pergeseran atau perubahan dari yang sebelumnya saat ini atau bahkan nanti di masa yang akan datang. Itu seperti apa, Pak, Mas? Jadi terkait sejarahnya atau kebangsaannya? Dari kebangsaannya. Oh iya, ya. Makin kesini kan kebangsaan itu kan harus makin bersaing dengan banyak alternatif. Ya. Ini khas ya, di dalam globalisasi itu ada banyak alternatif. Kalau dulu, kalau orang Surabaya ya tim kesukaan ya hanya Persebaya. Iya. Tapi sekarang Persebaya harus bersaing dengan Manchester United. Ya. Persebaya harus bersaing dengan Liverpool, Real Madrid, yang di sana gudangnya para pemain top. Kebangsaan juga begitu. Kebangsaan harus bersaing dengan negara-negara yang jauh lebih maju. Mereka sudah sejak lama merdeka, dan mereka kemudian sudah melakukan lompatan yang lebih jauh dari kita. Tapi kadang-kadang anak sekarang nggak mau tahu yang namanya kita sebagai bangsa ya dibandingkan begitu saja. Ya Indonesia juga nggak boleh kalah dengan yang lain, begitulah. Terutama dengan Malaysia. Kalau Ya. Malaysia sih masih masuk akal karena itu masih apple to apple lah kalau dibandingkan dengan kita. Jadi makin kesini kebangsaan punya banyak pesaing ya, dan ikatan terhadap bangsa itu menjadi semacam lama-lama menjadi agak sedikit Tergerus, menipis ya, menipis ya. dalam artian bahwa karena ada banyaknya alternatif itu yang seharusnya dia menjadi landing page gitu tadi, kadang-kadang dia hanya menjadi semacam situs yang disukai, kemudian di bookmark gitu aja ya. Ya. Iya kan? Artinya kalau di bookmark itu dia masuk di dalam beberapa prioritas yang oh ini interesting place gitu ya. Ya. Tetapi tidak selalu menjadi tempat Yang dikunjungi. yang titiknya bermula Ya. dan tujuan akhirnya. Nah, ini yang jadi satu tantangan buat kita ya. Karena menurut saya di dalam era globalisasi dan era informasi ini ya minimal kebangsaan itu ya kayak landing page tadi. Paling tidak, walaupun ada itu mau kemana-mana, awalnya kan memahami dulu bahwa oh saya Indonesia. Setelah itu mau pergi kemana aja silahkan. Ya. Kan anak sekarang nggak bisa dibatasi. Iya. Kalau dibatasi itu nanti mau teriak-teriak mereka. Dan kemudahan sekali lagi itu kan era perziarahan tadi kan. Nah, karena itu kemudian silakan orang muda pergi kemana saja. Tetapi akhirnya endingnya itu juga harus kemudian kembali lagi ke saya sebagai orang Indonesia, saya pengen membuat bangga Indonesia. Saya pengen membuat sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia. Kebangsaan ke depan kurang lebih paling tidak harus dimaknai seperti itu. Tapi kebanggaannya itu dengan seperti apa, terserah cara Anda. Yang penting caranya etis begitu ya. Anda mau dapat ilmunya dari mana, boleh dari mana aja. Tidak harus dari orang Indonesia, belajar dari orang manapun. Tetapi setidaknya awal dan akhirnya tadi adalah Indonesia. Karena Indonesia ini konsepsinya, salah satu nilai dasar dari Indonesia itu adalah tumpah darah. Ini Anda kalau lihat kamus bahasa Inggris, cari terjemahan tumpah darah ini agak sulit sebenarnya. Karena ini di dalamnya itu ada istilah yang khas di Indonesia. Seperti istilah tanah air itu juga khas. Kalau dalam bahasa Inggris kan tanah air kan ada homeland, ada fatherland, motherland, ya gitu kan. Tapi di Indonesia dia diistilahkan tanah air, itu sangat khas. Karena apa? Karena Indonesia tanah dan air itu nggak pernah terpisah. Iya. Karena Indonesia itu terdiri dari daratan dan kepulauan. Ini khas banget. Sama adalah konsep tumpah darah. Tumpah darah itu agak khas di Indonesia, yang tidak sederhana bisa diterjemahkan sebagai citizenship atau kewarganegaraan, tidak juga. Tersembunyi di dalam kata tumpah darah itu adalah tentang tempat di mana darah pertama Anda tumpah, atau tempat di mana darah terakhir Anda akan tercurah. Jadi kalau tempat di mana darah pertama itu tumpah berarti bisa merujuk pada oh saya dilahirkan di sini. Dilahirkan. Tetapi Anda tidak harus dilahirkan di Indonesia untuk mengabdi untuk Indonesia, asalkan adalah dedikasi Anda untuk Indonesia. Di sepak bola kan ada namanya pemain naturalisasi kan, Ya. ada Gonzales, ada macam-macam lah.
ada Mark Klok yang sekarang itu. Nah, mereka boleh saja lahir bukan dari Indonesia, atau juga mereka tidak lahir di Indonesia tapi keturunan Indonesia, oke juga. Tetapi pengikat terpentingnya adalah dedikasi Anda itu untuk siapa? Asalkan dedikasi Anda itu untuk Indonesia, Anda orang Indonesia. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Selalu merinding saya Iya. misalnya Mas Joko yang berbicara gitu ya. Soalnya setiap kata itu Jadi kayak selalu hantu ada kayak. makna Iya. filosofisnya gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu berat ya. Tidak kok Mas, Tidak. tidak, masih ringan untuk dibahas. Iya. Oke. Tadi ngomong-ngomong mengenai pesaing gitu ya Mas ya, tentunya pesaing sendiri itu kan menjadi sebuah tantangan dari kebangsaan ini. Nah, sedangkan menurut pandangan Mas Joko sendiri dalam mengajar sebagai dosen gitu, sebenarnya apa sih Mas tantangan utama kita sebagai mahasiswa dalam proses kebangsaan ini tuh? Iya. Mahasiswa itu bagian dari orang muda. Dimana orang muda itu tadi kalau dari secara psikologis itu punya keingintahuan yang besar, dan orang muda dalam usia-usia pembelajaran itu juga di situ adalah era-era dimana kita mencoba untuk mencari jati diri. Di situ ada dua pilihan ada tiga sebenarnya, ada tiga. Apalagi kalau kita hubungan dengan globalisasi ya. Apakah di dalam banyaknya pilihan tadi, otomatis ketika banyak pilihan kan kita bebas kemana saja kan, ada banyak pilihan itu. Kalau Anda punya pilihan, ada dua opsi. Apakah nanti Anda akan mencobai pilihan-pilihan itu? Anda akan pergi untuk mencoba banyak pilihan tadi seperti seorang turis, ataukah seperti seorang peziarah? Ada perbedaan antara turis Ada dan ini ya, peziarah. perumpamaan lagi nih Bedanya antara- jauh ya. Iya. Dengan berziarah. Tapi Iya. sama sih. Tapi Kalau sama-sama turis pergi itu- kan? Iya. Kalau turis Sama-sama, ke tempat iya. wisata, kalau ziarah ke Iya. kuburan, Iya. makam gitu ya. Itu kalau makna ziarah itu sebagai ke tempat, tapi ziarah pun juga bisa ke tempat-tempat yang ini. Orang bisa juga berziarah ke tempat-tempat wisata, bisa. Jadi kalau turis ya sama dengan berziarah, Anda tahu menyusun sendiri rencana perjalanan kan? Iya, Anda menyusun sebagai sendiri turis. tentara apa aja. Ya. Sementara kalau jadi turis itu Anda untuk pergi untuk sightseeing, melihat-lihat, ya kan? Oh iya, melihat, oh bagus dan sebagainya. Terus kemudian tidak hanya melihat-lihat, Anda kemudian pulang bawa souvenir, ya. Tetapi menjadi turis belum tentu ketika pulang Anda menemukan jati diri Anda yang sesungguhnya. Kok Tapi bisa itu? Mas? Iya. belum tentu. Kadang-kadang Anda cuma refreshing aja. Refreshing, Kadang-kadang cuma refreshing. upload di belum sosmed. tentu, belum tentu. Belum tentu Ya, juga. turis belum tentu. Tetapi kalau berziarah, ya, berziarah itu sebenarnya perjalanan untuk mencari jati diri. Perjalanan jati diri. Kadang-kadang menjadi turis, kalau Anda kemudian yang di sana itu jauh lebih menarik, Anda sudahlah saya nggak usah balik-balik gitu. Tapi kalau berziarah itu sama seperti orang pergi ke Mekah begitu kan. Oh iya. Logikanya kan orang pasti balik kan? Iya. Orang pergi ke sana sebenarnya, tapi yang dicari adalah dirinya sendiri. Itu berziarah. Nah, artinya dalam globalisasi kalau orang bisa memanfaatkan banyak pilihan itu sebagai upaya perziarahan, itu hasilnya akan lebih memperkaya kita diri sendiri. Bukan berarti nggak bagus jadi turis. Lumayan, turis itu masih lumayan. Anda punya wawasan. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda menjadi peziarah. Peziarah itu mengambil makna jauh lebih kaya daripada sekedar turis. Kalau turis itu kadang-kadang hanya untuk merilis stres, Stres. ya kan? Merilis stres, udah. Kadang-kadang malah kemudian end up fascinating new places. Jadi, oh iya ya, di sana lo bagus. Kalau tidak disertai perziarahan, kok kita nggak gitu ya? Ini turis. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau Anda menjadi peziarah, oh ini bagus ya. Oh, tapi kita bisa buat lebih bagus. Karena kita punya kekayaan alamnya. Itu peziarah. Kita pergi ke tempat lain dengan tujuan untuk kemudian memperkuat, untuk menemukan jati diri yang sesungguhnya kita seperti apa. Itu peziarahan.
Makanya orang juga pergi haji, pergi apa itu sebenarnya konsepnya berziarah. Tapi kalau Anda nggak mendapatkan makna yang sesungguhnya, di sana aja jadi turis, pulang beli sajadah, pulang bawa tasbih, nggak ada makna yang didapat ya. Jadi yang paling ideal itu di dalam globalisasi yang ada banyak pilihan tadi, kita memanfaatkan itu sebagai peziarah. Tapi ada yang lebih tidak beruntung dari keduanya. Menjadi turis masih lumayan. Menjadi turis masih lumayan. Yang paling tidak beruntung itu di tengah globalisasi yang menawarkan banyak hal tadi, Anda menjadi gelandangan. Anda menjadi gelandangan. Kalau Anda jadi gelandangan itu Anda sebenarnya pindah-pindah, tapi bukan atas kemauan Anda. Anda terbawa oleh arus, bawa ke sini. Terus ketika kemudian gelombang itu tidak menginginkan Anda dihempaskan. Sama seperti kalau kita ketemu tibung gelandangan kan, diusir ke sana. Dia pindah-pindah, tapi bukan atas kehendak Anda, tapi oleh kekuatan luar. Banyak orang yang mengarungi globalisasi, anak muda, tanpa bekal, kan akhirnya terombang-ambing. Sekarang lagi musim K-pop. Besok ganti lagi ya, atau kemarin itu American atau Britpop, ikut Britpop. Tapi kalau Anda punya jati diri, K-pop, oke, apa yang menarik dari K-pop? Apa yang membuat dia bisa jadi global? Dia cari tahu itu. Apa yang membuat Britpop jadi global? Oh iya, dia cari tahu. Tapi akhirnya, kalau begitu, apa yang bisa kita bikin ya dari Indonesia ini? Supaya dia bisa seperti K-pop maupun Britpop. Itu persiaran. Kira-kira gitu. Jadi nilai yang harus dipegang itu ya konsep peziarah itu tadi ya. Iya, betul. Meskipun ada drakor, dari luar atau mau rambut pirang, musiknya ngejazz, ngerok, tetap sebenarnya kita bisa mengambil makna dari arus-arus itu tadi yang datang di Indonesia. Iya, tapi kita harus juga ngefilter gitu ya, Mbak ya. Harus Anda mau ngepunk, sarang ngejazz, mau ngerock atau nge-hip hop, it's okay. Tapi jadikan itu adalah perziarahan. Jangan jadikan itu adalah pengelanaan yang berakhir menjadi gelandangan. Karena kalau menggelandang nggak bisa balik loh. Iya. Turis masih lumayan bisa balik, tapi baliknya kan belum tentu menjadi diri baru yang lebih enggak. Tapi kalau berziarah, balik itu dengan banyak makna yang luar biasa. Itu kalau dari sisi berziarahnya. Kalau dari kebangsaan, ada lagi nilai-nilainya. Ke-Indonesiaan sendiri kan sebenarnya kaya dengan nilai. Salah satunya adalah kemajemukan. Ya. Ada penyair namanya Gunawan Muhammad. Dia ditanya, apa sih sesungguhnya Indonesia? Jawabannya itu membuat saya terkesima. Indonesia adalah sebuah negeri dengan berkah bineka. Keren. Ini menarik kan? Iya. Ya. Dan ini luar biasa ini. Karena memang kebinekaan ini adalah fitrah kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi bangsa yang majemuk. Karena kalau enggak sudah dijadikan satu kita. Nah, kemajemukan adalah fitrah kita. Tetapi kita ini tidak hanya diajarkan untuk menjadi yang berbeda-beda. Tetapi kita diajarkan di tengah perbedaan itu kita bisa bekerja sama. Kita bisa bekerja sama, bisa saling menghormati. Karena itu kita punya toleransi. Kita setelah saling menghormati, kita berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Karena itu kemudian kalau penyair Gunawan Muhammad mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negeri dengan berkah bineka, bolehlah kali ini kita tambahin sedikit. Indonesia adalah sebuah negeri dengan berkah bineka dan yang bertunggal kehendak untuk memajukannya. Tambahan baru ini ya dari Mas Joko. Jadi berbeda, kita mengakui bahwa kita berbeda. Kita harus rayakan, hormati, dan kembangkan itu perbedaan itu. Tapi bukan hanya untuk membuat kemudian kita saling berjarak satu sama lain, tapi supaya kemudian kita punya banyak ragam cara untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita secara bersama. Pada endingnya kita harus lebih baik dari yang sebelumnya kan. Betul. Buat apa jadi bangsa kalau kemudian kita justru terpuruk? Iya. Bangsa harus memuat aspek yang membuat kita lebih baik.
Dan itu tujuan kita bersama. Keren banget ya. Nah, tadi bahas ngobrol tentang anak muda ya. Iya. Kan sekarang itu sangat banyak yang namanya arus globalisasi dari luar, kemajuan teknologi yang mungkin kita sendiri tidak bisa membendungnya. Setiap jam mungkin akan selalu ada perubahan. Nah, kira-kira gimana menurut Mas Joko untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu sendiri ke anak muda? Soalnya kan di anak muda itu kan ada masa pencarian jati diri, eksplorasi, Iya. coba-coba. Nah, gimana caranya menanamkan nilai-nilai tersebut, Mas, ke anak muda? Iya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang tua. Iya. Dan kalau itu kemudian juga ditanyakan oleh orang muda hari ini orang mudanya luar biasa pasti. Ya kan? Jadi sudah punya perhatian bahwa ini soal yang serius. Saya ingin sedikit setback ke belakang. Jawaban Orde Baru terhadap persoalan itu dulu adalah penataran P4. Anda ini mungkin belum tahu nama penataran P4. Penataran P4 itu kita itu kemudian harus masuk dihitung 100 jam, 200 jam kayak seminar dan sebagainya tadi. Tapi zaman sekarang cara untuk menanamkan kebangsaan dengan seperti itu, walaupun aspek sistematiknya itu penting, penataran P4 itu sistematik, terstruktur, sistematik, dan masif. Itu penting, itu masih bisa kita pertahankan. Tetapi cara-cara yang model seperti indoktrinasi begitu akan sulit direspon anak muda sekarang. Gimana Anda bisa memastikan satu proses di kelas yang berjam-jam, tapi anak muda yang sekarang bisa kemudian bisa dipertahankan perhatiannya? Sulit. Mereka terbiasa dengan YouTube yang 20 menit saja terlalu panjang kadang-kadang kalau nggak menarik kan, dia akan skip. Anak sekarang tuh punya opsi skip. Swipe. Ya toh? Ya. Kalau kemudian di situ tersedia tombol skip, dia akan skip. Tapi kalau tidak tersedia tombol skip, dia akan skip dengan dirinya sendiri. Artinya dia tidak akan dengarkan itu. Keluar, masuk telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dia tidak akan dengarkan. Nah, kita hidup di dalam dunia di mana rumus bagi viralitas itu bergeser dari yang semula hal yang penting menjadi hal yang interesting. Zaman dulu, kalau penting itu akan dapat panggung. Sekarang nggak harus penting, interesting aja. Iya, yang penting menarik kan, interesting. Kadang-kadang nggak penting. Betul. Dan salah satu kejelekan YouTube itu orang untuk kemudian jadi famous itu tidak harus kemudian populer, tapi bisa juga notorious. Kalau populer itu kan Anda kemudian ya dikenal dalam aspek yang baik. Kalau notorious enggak. Itu perbedaannya seperti terkenal dan tercemar. Sama-sama dikenali kan? Iya. Sama-sama dikenali. Tapi orang sekarang bisa memperoleh rute supaya dikenal itu dengan cara tercemar dulu. Baru setelah itu dia baik-baikin gitu kan. Nah kalau yang kayak gitu kan macam-macam caranya. Jadi akhirnya di YouTube nih ya ada yang menarik. Tapi yang penting menarik. Mau yang disampaikan itu agak-agak sebenarnya nggak ada gunanya nih sebenarnya nih. Tapi menarik. Tapi menarik gitu loh. Nah, Anda berhadapan dengan dunia media yang dikembangkan dengan rumus seperti itu, tapi kemudian menghadirkan kebangsaan hanya sekedar penting saja, nggak bisa. Kebangsaan harus juga interesting. Harus menarik. Dan lebih lagi, kalau ini anak muda, dia harus challenging. Jadi challenge dia untuk melakukan sesuatu. Jangan kemudian hanya diingatkan, hei kamu orang Indonesia begini-begini. Enggak, tapi challenge dia. Apa yang bisa kamu lakukan? Ayo, bikin video 20 menit tentang kebangsaan, orang nggak bosen. Kamu bisa nggak bikin kayak gitu? Jadi pada dia disuruh mendengarkan, suruh dia berkreativitas. Jadi artinya kebangsaan ke depan harus dikembangkan dalam kerangka yang sangat dekat dengan creativity tadi. Dan gudangnya kreativitas kan anak muda. Jadi yang harus lebih banyak bikin konten kebangsaan, jangan orang tua. Anak muda. Nanti kalau orang tua, yang denger tuh orang tua. Tapi yang harus anak muda sendiri, dia melakukan.
Loh nanti kalau dia interpretasinya agak-agak ini ya, biarin dulu lah, biarin saja. Itu bagi proses belajar. Interpretasinya macam-macam. Nanti lama-lama nanti akan berkembang. Jadikan bahwa kebangsaan ini adalah konten penting. Konten yang kemudian perspektif buat mereka. Bebaskan itu untuk berkreasi. Jangan terlalu banyak dikontrol soal caranya. Lebih ke value-nya saja. Indonesia tuh kayak gini. Kalau ngomong Indonesia ya mestinya Anda ngomongnya inklusif dong. Masa ngomong Indonesia kok sektarian? Nggak ada tempatnya itu. Itu bertentangan dengan keindonesiaan. Ngomong keindonesiaan kok pikirnya sempit kesukuan? Ya nggak bisa. Ngomong keindonesiaan kok hate speech? Oh nggak bisa. Indonesia tuh harus toleran kan gitu kan? Iya. Kira-kira begitu. Oke Mbak, berarti ini kreativitas dari anak muda ini juga erat ya hubungannya dengan kita menghadapi tantangan kebangsaan gitu. Iya. Tapi kamu pernah nggak disuruh bikin tugas tentang kebangsaan gitu? Buat video atau buat YouTube, TikTok, pernah nggak? Belum pernah. Mungkin pernah. sebentar lagi menarik ya. mahasiswanya disuruh bikin. Sayangnya saya bukan pengajar Pancasila, tapi di FISIP atau di HI itu kita menginisiasi satu mata kuliah yang namanya Indonesian Studies, kajian keindonesiaan. Sebenarnya pertimbangannya itu sederhana. Kalau Anda tanya teman-teman yang kuliah di SMP, SMA, Muhammadiyah ataupun Ma'arif gitu ya, itu pelajaran awal tuh mereka akan diperkenalkan tentang kemuhammadiyahan, pasti itu, atau kemudian ke NU-an. Semua lembaga melakukan itu. Tapi pernah nggak Anda sampai usia sekarang di awal di TK atau di SD diperkenalkan tentang keindonesiaan? Yang Anda dapat mungkin PMP atau dulu PMP, Pancasila dan segala macam. PPKN enggak, tentang keindonesiaan atau Indonesian Studies. Bahkan kajian Indonesian Studies aja kita nggak dapat. Nah, kajian keindonesiaan atau Indonesian Studies yang kita kembangkan tadi itu mencoba untuk kemudian mengeksposkan, terutama kalau anak HI itu kan sebelum mereka belajar negara lain mereka harus kenal Indonesia itu seperti apa sih? Karena begitu masuk kemudian pertanyaan saya, what is Indonesia? Gak semua orang bisa tahu itu. Gak semua orang bisa tahu. Jadi memperkenalkan tentang apa itu Indonesia itu penting. Tadi sampai saya lupa kan, tadi Bapak tanya tadi sebelumnya tadi. Lebih ke sharing mengenai pembelajaran, pernah nggak disuruh Oke, baik. video? Nah, dalam kaitan tentang mata kuliah tadi, saya jadi ingat. Pertemuan pertama, mereka saya minta untuk mendefinisikan apa sih makna dari nama Indonesia. Padanannya yang lain macam-macam. Nah, pertama ketika kemudian masuk, kita nggak diajarkan tentang, wah saya berpidato, enggak. Mereka kita minta untuk baca tetraloginya Pramudia Anantatur. 4 novel itu silakan. Aduh. Dibagi. Habisin Ya, semuanya. sudah habisin. Ya, orang yang nggak tahu kan mungkin dikiranya, oh, itu bukannya perang itu komunis ya segala macam. Mereka nggak baca tetralogi. Tetralogi itu bercerita tentang sejarah Indonesia sebagai bangsa. Lantas kemudian dari situ mereka bertanyakan, ini Minke ini siapa? Bagaimana perjalanannya jadi Indonesia? Lain waktu mereka kita kasih tugas tidak hanya mendengarkan pidato, tetapi berpidatolah 5 menit menjadi tokoh kesukaan Anda. Satu waktu menjadi Soekarno, satu waktu menjadi Syahrir. 5 menit, video 5 menit atau video 3 menit itu jauh lebih bermakna daripada kemudian mereka duduk 1 jam mendengarkan tentang pidato orang tua tentang kebangsaan. Nggak banyak nyantol itu. Nggak banyak nyantol. Karena dengan disuruh buat video itu kadang kita perlu tek berulang Video 3 menit, Anda itu risetnya itu banyak itu. Riset dan Riset, juga terus take. kemudian take-nya dan editingnya. Artinya apa? Kebangsaan ini bukan hanya Anda dengar menjadi sekedar sebagai soal hanya sebagai lesson saja yang masuk, tapi menjadi experience. Sebuah Experience. Anda punya pengalaman terlibat di dalam satu project, dan project itu Anda cantumkan nama Anda di situ, dan dalam proses experience itu Anda kan punya memori, Anda punya di situ ada effort segala macam, kumpul jadi satu, akhirnya jadi karya. Di situ Indonesia bukan hanya sekedar doktrin, tapi adalah karya Anda.
Bagaimana menjadikan Indonesia adalah karya Anda? Itu yang harus kita lakukan untuk anak muda sekarang. Pertanyaannya sekarang, sudahkah Indonesia menjadi karya Anda? Iya, betul. Saya juga belum pernah membuat sebuah hasil karya yang berhubungan dengan Indonesia kayaknya. Iya. Saya belum pernah ya. Sepertinya itu sebuah ide yang menarik, Pak, kalau misalnya diterapkan di lingkungan pendidikan ya, Betul. khususnya universitas ya, Betul. Pak ya. Jadikan bahwa Indonesia itu adalah karya. Sebuah karya. Indonesia adalah karyamu yang bisa kamu interpretasi dengan caramu. Tapi pada akhirnya adalah menunjukkan bagaimana cara pandangmu tentang Indonesia yang seharusnya. Kan begitu seharusnya kan. Gimana Anda orang meminta anak muda sekarang supaya dia memiliki Indonesia kalau dia nggak pernah punya satu ikatan batin dengan itu. Kan beda kalau Anda sudah pernah mengerjakan satu proyek itu kan pasti ada, oh iya ya, saya dulu pernah nyari ini ya. Saya dulu pernah belusukan ke perpustakaan hanya untuk kemudian memahami siapa sih Cokro Aminoto kan. Pasti lain itu nyantolnya. Apalagi kalau dalam proses nyarinya itu berdarah-darah. Wah, luar biasa itu. Kalau dulu saya pernahnya waktu SMA, Pak, disuruh Diminta bikin bikin apa? video tentang sejarah gitu, proklamasi. Sejarah. Itu iya, itu justru terekam Sampai sangat sekarang jelas. teringat kan? Ya. Oh iya. Terekam gimana Sayuti Melik, Ah. Soekarno waktu diskusi gitu. Nggak perlu harus dihafalkan, tiba-tiba Iya. melekat. Harus lari-lari lah, diculik Nah, sama inilah. sementara pendekatan pendidikan tentang kewarganegaraan yang kita lakukan sekarang kadang-kadang masih kognitif begitu, dihafalkan. Kapan perang Diponegoro terjadi? Saat azan maghrib kan? 1825 sampai 1830. Ya, sekarang sebelum itu maghribnya. Jadi, nah, itu kalau dihafalkan, ketika memperkenalkan Diponegoro, kami di kelas KKI tidak seperti itu. Saya kasih contoh nanti teman bisa cerita. Saya hadirkan satu lukisan yang ditulis ada satu Nicholas Pineman, ada satu lagi lukisan Diponegoro dilukis oleh Basuki Abdullah. Sama tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Saya minta mereka untuk menganalisis apa beda dari dua gambar ini. Satunya gambar dilukis oleh seorang Belanda totok, satunya lagi oleh orang Indonesia yang ada di Belanda. Basuki Abdullah. Jadi ya kalau salah Basuki Abdullah ya. Nah itu beda banget. Dari lukisan tadi kita belajar bahwa Diponegoro itu ditampilkan loyo di satu sisi, di satu sisinya dia gagah walaupun ketangkep dan sebagainya. Interpretasi. Terus kemudian daripada sekedar tanya ini tahun berapa, kemudian kita bisa tanya mahasiswa sekarang, kalau Anda jadi Diponegoro pada 1830-an, apakah Anda akan datang ke perundingan? Kalau nggak datang, padahal posisinya itu terjepit seperti ini, apa yang Anda akan lakukan? Jauh lebih bermakna. Iya. Iya, betul. Ada dua cara untuk membuat orang belajar sejarah. Hadirkan sejarah ke kita, atau bawa kita Ke di dalam sejarah. sejarah itu. Kalau kita nggak bisa menghadirkan itu sekarang, bawa kita ke sana. Problem pendidikan kita nggak bisa dua-duanya. Membawa kita ke sana sulit, museum nggak bagus, Iya. ya kan? Model pembelajarannya itu tidak interpretatif kayak gitu. Membawa dia ke sini jauh karena yang membawa itu terlalu tua dan pendekatannya pun terlalu kuno. Akhirnya yang mendengarkan tuh, aduh, nasib sejarah kebangsaan kita lama-lama seperti ketoprak. Dulu ada namanya ketoprak siswa budaya itu penuh sampai belakang. Tapi lama-lama terjadilah kemajuan penonton, makin lama makin maju. Makin lama makin maju sampai kemudian hanya tertinggal baris depan, nggak bisa bertahan lah, secara ekonomi nggak bertahan. Kenapa? Karena pemainnya makin tua, penontonnya juga ikut makin tua, nggak akan melakukan, tidak ada proses pemudaan. Sama lah kalau bangsa kita ini usianya makin lama kan makin tua ini kan. Kalau tidak ada proses pemudaan, ya makin lama ya akan yang makin maju jumlah audiensnya tadi makin sedikit tadi. Diambil, nah ini menjadi pangsa pasar bagi ideologi-ideologi alternatif Iya. yang mencoba untuk menangkap gap-nya tadi, berusaha mengisi gap antara generasi yang berbeda tadi.
ini jangan sampai terjadi. Karena itu konten kreatif anak muda sekarang dengan ini perlu kita seru. Hey, Anda kan yang paling dekat dengan dinamika anak muda ya. Gunakan skillmu. Saya kapan hari itu nonton pertandingan Raisa dan Anya Geraldine Yang badminton. badminton Iya. yang dibuat yang yang Desta ya. Bayangin aja sekedar ini ada kanal YouTube ya. Iya. Dia bisa bikin acara dan besar, ada sponsor datang. Sementara kemudian PBS aja nggak bisa. Gitu. Artinya apa? Ada yang hilang kan? Sementara kemudian yang dilakukan Desta ini dia lebih dekat dengan passion dan cara berpikir generasi yang digital sekarang. Kebangsaan juga harus dihadirkan seperti itu. Karena itu saya paling kadang-kadang gemes ya kalau ada pejabat itu ngomong tentang kebangsaan, ngomongnya sudah nggak kemudian kuno, tapi dia sendiri yang mencoba hadir. Daripada kayak itu sewa aja influencer itu. Kecuali kalau dia pengen nampang dikenal supaya kemudian itu lain lagi, itu tujuannya beda, bukan untuk kebangsaan. Tapi kalau memang mau ngadain kebangsaan, hadirkan jembatan yang paling dekat dengan anak muda. Lebih baik influencer yang ngomong, komika, iya kan? Atau siapa kek. Walaupun dia tidak mengerti sepatah dua kata-kata, biarkan supaya mereka terlibat merawat kebangsaan ini. Saya sendiri juga sebenarnya terlalu lama nih ngomongin dia. Sama saya juga nggak kerasa, Pak. Kita Iya. sudah hampir lebih dari sejam. Serius? Iya. Sejam lebih ya. Sejam lebih sudah, Mbak. Sorry ya, terlalu panjang ya. Kebiasaan dosen tuh Tidak, begitu. nggak kerasa ngobrol dengan Mas Joko ini ya. Mungkin kita sudah sampai di akhir acara ini. Gimana kalau misalnya kita review hasil ngobrol kebangsaan dengan Mas Joko? Mungkin Aldena bisa bantu mereview. Iya, tadi aduh cukup banyak banget nih dia ilmu yang saya dapatkan Saya ini tuh ya. melongo kalau misalnya Mas Joko lagi ngobrol gitu, berbicara itu saya melongo gitu loh. Inginnya diam, dengerin. Wah, Iya. wah, gini saya Mas. Tapi melongonya bukan karena nggak bisa dipahami kan? Bisa, Bisa dibahas. Saya jadi khawatir. Oke. Membuat saya merenung dan juga memaknai arti dari kebangsaan itu sendiri sebenarnya itu seperti apa gitu. Gimana? Aldena bisa bantu mereview tadi pembicaraan tentang ngobrol kebangsaan Banyak kita sekali ini. ya tentunya tadi ya. Apa yang menarik kira-kira apa tentang yang- pembahasan ini? Jujur yang menarik sudah dari awal tuh sudah banyak yang menarik Menarik ya, ya. Mbak, ya. Dari Mas Joko ini tadi dijelaskan juga mengenai tentang kebangsaan yang menjadi sebagai rumah gitu kan. Rumah bagi kita gitu. Jadi kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita menemukan hal-hal baru di luar sana tuh tetap kita tuh baliknya lagi kembali ke rumah gitu. Terus kemudian juga kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda gitu harus lebih meningkatkan kreativitas juga, karena itu sebagai hal penting untuk kita menghadapi tantangan kebangsaan kita ini di era yang globalisasi ini yang semakin membuat kita harus memfilter lebih dalam. Terus kemudian dari Mas Joko sendiri tadi juga menyebutkan bahwa apa nih? Banyak yang diomongin sama Mas Joko tadi. ya yang agak menarik lagi tadi mengenai penziarah dan turis tadi, Mbak. Iya, jadi ya. kita Makna. ya betul. Jadi kita sebagai mahasiswa juga harus menjadikan diri kita ini sebagai penziarah Penziarah. gitu ya. Oh, tidak hanya mahasiswa sih, Mbak, sebenarnya juga Iya. ya. Anak muda juga ini Iya, nggak hanya seluruhnya. mahasiswa, anak SMA, SMP pun bahkan harus memiliki jiwa-jiwa seperti peziarah, nggak seperti turis. Kalau peziarah kan kita memaknai apa nilai yang kita dapatkan, terus apa nilai yang harusnya kita cari, tujuan yang akan kita capai gitu. Kalau turis ya hanya sekedar sarana rekreasi saja, tapi kalau peziarah itu ada nilai yang Ya, kita betul. pegang, yang akan kita dapatkan gitu loh. Iya. Dan yang Gitu. paling penting, Mbak, tadi mengenai tentang sejarah kebangsaan ini, tentang keindonesiaan. Jika kita tidak bisa jika sejarah tidak bisa masuk ke kita, maka kita yang usaha untuk masuk ke sejarah. Gitu. Ya. Bagus ini. Ini kalau ujian saya kasih 100. Aduh, Langsung dapat angin. Oke, Bapak, Iya. mungkin sebagai
penutupnya ya Pak Iya, ya, iya. Mas Joko bisa memberikan harapan gitu Pak untuk khususnya juga untuk mahasiswa UNER juga ya Pak, untuk yang mahasiswa baru juga ini untuk mengimplementasikan mengenai kebangsaan ini di era kuliah mereka nantinya. Iya, yang paling dekat kan semua orang bisa memulai dari dirinya sendiri. Tapi apa kerangka bagi cara kita memulai sendiri-sendiri, ini yang penting. Saya kira yang kita bicarakan hari ini adalah kita ini sedang mengetengahkan satu konsep kebangsaan yang sebenarnya sangat dinamis ya. Karena dulu-dulu orang mengartikan kebangsaan itu menjadi sangkar. Kalau sangkar itu kan ada pengekangan kan. Iya. Tapi kita hari ini mendefinisikan itu bukan sebagai sangkar. Orde Baru itu menjadikan kebangsaan sebagai sangkar. Kita sebagai burung yang ada di dalam. Nah, hari ini kita mendefinisikan kebangsaan adalah rumah. Rumah itu bisa diartikan dalam dua definisi. Yang pertama adalah a place we belong to. Jadi tempat di mana kita merasa menjadi bagian di dalamnya. Iya. Ini ideal. Tapi kadang-kadang ada anak hilang yang dia tidak merasa menjadi bagian dari rumah itu. Tetapi jangan lupa, rumah itu selain a place we belong to, itu juga bisa menjadi tempat yang akan selalu menerima Anda kembali. Jadi kalau Anda tidak berhasil menjadikan ke Indonesia sebagai tempat di mana Anda selalu menjadi bagiannya, paling tidak Anda berpikir bahwa Indonesia itu akan menjadi selalu ada menerima Anda kembali. Ini yang penting. Yang pertama, Anda bisa melakukannya dengan cara kalau Anda sudah terikat dengan Indonesia, tinggal, ya udah, kalau gitu ajak semua orang lebih terlibat. Tapi kalau Anda punya problem dengan keindonesiaan, yakinlah bahwa Indonesia akan menerima Anda kembali sepanjang Anda tumpah darah Indonesia dan berusaha untuk menjadi bagian dari perwujudan cita Indonesia dan mendedikasikan jiwa dan raga Anda dan karya dan kreativitas Anda untuk kemaslahatan Indonesia, sebuah bangsa yang dengan berkah bineka dan bertunggal kehendak untuk memajukannya. Ya, itu tadi penutup dari Mas Joko yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri sesi podcast kali ini, gimana kalau misalnya kita jargon dulu? Iya, ini dia. Yang tadi ya? Untuk semangat. Ya, jargon. Iya, Mas betul. ingat nggak Mas? Jargonnya. Mas, kita langsung Perlu aja ya. oh iya langsung aja, Langsung sepertinya aja. masih ingat nih. Masih ingat. Sebentar, boleh? Oke. Ayo kita mulai Alina. Oke, Nanti aku diulangi lagi. Oke, boleh Mas. Ngobas apapun Apapun dibahas sampai sampai tuntas. tuntas. Ini terlalu tuntas ya dari Mas Joko ini ya. Oke, Mas. Tuntas sampai kelintak. Betul. Ini berkat Mbak Desi dan Mbak Dena, pancingannya oke banget ini. Jadi keluar semua ini. Sepertinya perlu nambah waktu lagi untuk ngobrol dengan Mas Joko. Iya, ya, di mungkin sesi nanti kedua ya. segmen Mas Joko ini ada part 2 ya. Kalau rame lanjut part 2. Iya, rame lanjut part 2. Oke, baik. lihat. Terima kasih banyak Mas Joko Terima kasih atas banyak. banyak, Mas Joko. sudah Terima meluangkan kasih, Mbak waktu Dena. di podcast ini, di podcast Ngobas. Sampai jumpa di Ngobas selanjutnya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksil oleh Dae Gapus. Kita belum pernah berjumpa sebelumnya, tapi mengapa bau huruf-hurufmu akrab seperti darah dan kegelapanmu? Lihat menyuarakan kegelapan yang sama dengan laut yang pernah kumasuki dan melemparku ke tepi puisi ini. Mungkinkah kau bayangan yang tercerai dariku? Seperti bumi tercerai dari inti waktu dan terus terpecah lagi tanahnya, membentuk pengasingan, membedakan satu lubuk, satu